Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Ida Perantau. Teman-teman, hari ini apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang sudah singgah ke channel saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru singgah mohon untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar ketika saya berkongsi terkait info-info terkini dan juga berita-berita terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan beritanya. Nah teman-teman, kemarin tanggal 26 Desember 2020, pihak Jabatan Imigresen Malaysia melalui laman web resminya ada memposting terkait dengan rekalibrasi pulang. Nah, ada banyak hal yang di-sharing di sana, termasuk juga dengan panduan cara memohon rekalibrasi pulang terkait biaya dan juga persyaratannya. Namun di antara itu semua saya tertarik dengan satu hal yaitu terkait dengan panduan pembayaran untuk rekalibrasi pulang. Nah, jadi di dalam perkongsian tersebut, pihak Jabatan Imigresen Malaysia ada menyebutkan bahwa untuk pembayaran itu bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama debit ataupun kredit, dan yang kedua melalui Tasenggo e-wallet. Namun hanya untuk Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya saja. Jadi teman-teman perlu memahami jika sebelum ini beredar bahwa bisa membayar menggunakan Tasenggo ataupun Tasenggo e-wallet dan sarana e-wallet lainnya, itu sampai saat ini belum ada pengumuman resminya ya teman-teman. Jadi hanya untuk Jabatan Imigresen Malaysia Putrajaya saja. Nah, untuk teman-teman yang telah mendaftar di Putrajaya dan tidak mempunyai kad debit ataupun kredit, itu teman-teman bisa meregister untuk membuat Tasenggo e-wallet. Jadi bisa di-download di Play Store. Dan saya akan kongsikan caranya bagaimana untuk membuat pendaftaran e-wallet. Namun, jika teman-teman sudah mendaftar e-wallet, itu bukan berarti bisa dipakai secara maksimum ya teman-teman. Jadi ada batasnya. Ketika teman-teman register dan berhasil, itu batasnya hanya Rp200 saja. Nah, bagaimana caranya untuk mengupgrade agar teman-teman bisa memasukkan lebih dari itu? Karena jika kita melihat persyaratan compound untuk pembayaran itu ada dua jenis, yaitu 300 dan juga 500. Dia mengikut dengan kesalahan yang kita buat. Jadi di situ ada disebutkan bahwa untuk masuk dan tinggal di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah itu sebesar Rp500, untuk tinggal lebih masa sebesar Rp500, dan salah guna pas sebesar Rp300. Jadi jumlah tersebut jika teman-teman baru mendaftar Tasenggo e-wallet itu belum bisa untuk digunakan seperti itu. Jadi kita harus mengupgrade ya. Nah, untuk pengupgrade-nya itu diperlukan verify account. Nah, untuk verify account di sini juga saya akan sertakan ataupun kongsikan bagaimana cara pengupgrade-nya. Jadi pertama-tama teman-teman harus membuat pendaftaran untuk Tasenggo e-wallet dulu. Kemudian ketika sudah berdaftar, sudah berhasil, kemudian buat upgrade ataupun verify account. Oke teman-teman, kita simak yuk cara untuk membuat Tasenggo e-wallet dan juga bagaimana untuk mengupgrade-kannya.
Nah, teman-teman, saya sudah kongsikan ya video tersebut. Semoga itu membantu dalam proses teman-teman untuk meregistrasi Tasinggo e-wallet. Namun, saya meminta maaf sebab saya tidak bisa memberikan contoh secara langsung seperti biasanya saya akan meregister, karena di sini saya sudah mempunyai Tasinggo e-wallet dan sudah saya verify lama. Jadi saya tidak boleh meregistrasi yang baru karena satu paspor hanya berdaftar untuk satu akun Tasinggo e-wallet saja. Nah, teman-teman, semoga apa yang saya kongsikan hari ini bermanfaat dan mempermudah lagi urusan teman-teman untuk memohon rekalibrasi pulang. Untuk teman-teman yang berada selain dari Putrajaya di negeri-negeri yang lain, kita doakan semoga kedepannya ada solusi lain yang lebih mudah dalam sarana pembayarannya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.